Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di live Instagram Hai Bunda Tanya Expert dengan tema tanda-tanda toxic relationship. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber kita, yaitu psikolog Elizabeth Santosa atau yang biasa dipanggil dengan Miss Lizzy. Pasti Bunda-Bunda udah familiar banget ya dengan Miss Lizzy, karena Miss Lizzy sering banget ngobrol-ngobrol bareng kita di live Instagram Hai Bunda dan selalu seru pastinya. Nah, bicara sedikit tentang toxic relationship itu sebenarnya apa sih? Karena kan kita sering sekali ya kalau sekarang ini mendengar istilah-istilah seperti itu. Apakah relationshipnya itu berada di level yang seperti apa dan ini bisa terkait dengan siapa saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan invite narasumber kita Miss Lizzy. Miss Lizzy, halo. Bunda-bunda sambil kita nunggu Miss Lizzy, mungkin yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Miss Lizzy, halo. Hai, kelihatan gak sih? Enggak. Miss Lizzy Ya nggak udah. kelihatan videonya. Oh ya, oke. Hai Miss Lizzy. Hai, hai. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Kelihatan, juga? kelihatan, kelihatan. Tapi ini tiba-tiba kok hilang ya Miss Lizzy-nya ya? Yeah, alright. Kalau ini juga hilang. Udah, Something ada. wrong. Udah, Udah? oke. Ya. Oke. Indah, can you help me sebelum kita mulai? Mm-mm. Karena saya tidak bisa melihat diri saya. Oke. Jadi saya menunggu instruksi dari Indra Udah kok, udah untuk oke. apa? Udah, Oke, all good? udah center Alright. juga, udah di tengah kok. Oke. Okay. How are you? Gimana di sana, Miss? Still cold, dingin. Kesini dong dah. Nanti ya kalau udah nggak COVID. Oke, oke. Miss, iya pasti bunda-bunda di rumah dan kemarin juga saya sempat share tentang toxic relationship di Instagram pribadi saya dan itu banyak banget teman-teman yang respon gitu dan kita tuh kayak udah sering denger ya dengan istilah itu tapi nggak benar-benar tahu pasti tuh sebenarnya toxic relationship itu apa. Nah, mungkin Miss Lizzy bisa kasih kita gambaran sedikit dan kira-kira terkait dengan lingkungan apa aja sih dan situasi seperti apa? Alright. Satu-satu dulu ya, Anda. Kita ngomongin Oke. definisi. Oke. Jadi toxic relationship itu kayak suatu hubungan, ya bisa Mm-mm. sama siapa saja loh, nggak selalu sama pasangan, ya, yang memang kualitas hubungannya buruk dan salah satu atau keduanya mengalami yang namanya bukan kekerasan, mengalami yang namanya menjadi korban. Mm-mm. Dalam artian bukan yang menyiksa ya, Ya, secara fisik ataupun secara mental itu eh, tidak berkembang. Nah itu dia, tidak berkembang. Kita manusia oke. kan harus bertumbuh ya, berkembang, makin dewasa. Nah toxic relationship itu dampaknya adalah eh, kesehatan mental kita terganggu, Mm-mm. kestabilitas kita terganggu, kebahagiaan kita terganggu, baik mental ataupun fisik. Salah satu karakteristiknya, indikator toxic relationship adalah perasaan tidak nyaman dan tidak merasa tidak aman. Nah itu dia. Tidak nyaman dan Bayangin nggak? tidak aman ya, Merasa Miss. tidak aman. Lalu juga merasa kesedihan yang berlanjut, merasa terbelenggu, Oke. menilai diri negatif itu adalah karakteristik-karakteristik kalau seseorang sedang menjalani toxic relationship. Oke. Nah, itu tuh terkait dengan lingkungan apa aja, Miss Lizzy? Apakah memang benar-benar sama suami atau sama pacar atau bisa juga ke keluarga atau mungkin ke lingkungan kerja kantor atau gimana tuh? Indah sebenarnya semuanya bisa, lingkungan kantor, lingkungan teman, lingkungan keluarga, dan kadang-kadang hati-hati Indah, um, kita selalu bilang, ih gue nggak mau sama temenan sama dia lagi, Hmm. toxic. Padahal Ya, sebenarnya orang itu gak toxic dah, kitanya yang toxic. Cuman jadi perbedaan pendapat gitu ya enggak. So anyway, kalau ngomongin toxic relationship paling sering terjadi di mana itu biasanya ya. adalah hubungan yang sudah sekian lama.
Oh, justru di hubungan yang Kalau udah baru lama mah ya. gampang ya. Hmm. Kalau Indah sama aku baru kenal, baru jumpa gitu ya, aku bikin kamu sedih, kamu langsung bye Mbak Lizzie gitu. Ya, ya, Tapi ya. kalau kita sudah sahabat, sudah 5-10 tahun, kita sudah punya pasangan hidup 15 tahun, 10 tahun, dan juga lingkungan kita sudah dalam. Halo, Miss. Gimana Nda? Ya, 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 ya. Sorry, Halo. sorry, sorry. Tadi keputus sedikit. Teknis, Uh, teknis. Oke, oke. gitu. Oh, jadi justru adanya di hubungan yang lama ya, Miss ya? Ya, yang sudah berlangsung lama. Jadi itu adalah yang dibilang toxic relationship itu adalah suatu fase atau apa gimana sih, Miss? Atau lebih Sebenarnya ya? Maksudnya penilaiannya lebih seperti apa? toxic relationship itu memang ada dua macam. Artinya memang yang kita pada saat bertemu dengan seseorang gitu, orang itu toxic. Tapi itu kecil presentasinya, Hmm, Indah. Karena biasanya kalau kesan pertama begitu menggoda. menggoda. Iya. Kesan pertama begitu happy ya. Begitu kenal lebih lama baru keluar itu toksiknya, controllingnya, dominannya, suka ngaturnya itu keluar semuanya. Jadi itu yang mau saya katakan Indah, bahwa dikatakan fase yang enggak juga dong. Kalau fase artinya semua dari kita pasti pernah mengalami Ya, toksik, dan menurut saya toksik itu nggak sering terjadi, tapi paling susah dideteksi, Indah. iya, 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 betul, 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 Miss. Jadi kita Susah tuh nggak banget. nggak menyadari juga gitu ya, Miss ya, di saat itu. Banget. Berapa banyak, Indah tahu nggak ada berapa banyak perceraian ya, yang sudah puluhan tahun menikah, 15-20 tahun bercerai ya. Dan pada saat di ruang konseling, Indah, mereka nggak sadar bahwa dari 10 tahun itu pernikahannya itu toksik, mereka nggak sadar. Hmm, Gila kan oke. maksudnya? Yes, Ya, gitu. tapi Miss jadi tuh kayak tadi Miss Lizzie bilang kan kalau toxic relate tuh kita merasa tidak berkembang gitu ya. Nah, Ya. apakah berarti itu harus ada seumpama kayak kekerasan kekerasan juga di situ atau barometernya tuh apa sih Miss yang tidak berkembang ini? Nah, ini dia kenapa tadi Miss Desi bilang sama Indah bahwa ini susah dideteksi. Karena Mm-mm. kadang-kadang kalau suami kita atau istri kita posesif itu, tapi dengan alasannya apa dah? Yang biasanya mereka kasih Cinta, pasti proteksi dan cinta-cinta ya cinta. Miss. Nah, bener nggak sih? Susah kan kalau kita ngerasa terbelenggu, tapi pasangan kita bilang itu karena cinta, langsung meleleh Iya, lagi iya, gitu iya, ya iya, kan? iya. Itu yang bikin susah, Jadi Indah. sebetulnya Itu yang tahu yang batasannya itu kita sendiri ya, Miss? Atau memang kita harus ke konseling untuk hmm, bisa tahu atau gimana? saran dari Miss Lizzie, yang paling tahu adalah orang lain. Oh gitu, oke. Tapi yang bijaksana ya, Nda, bukannya sekelumpuran apa namanya toxic friends ya. Kalau kamu keluarga baik-baik, terus tiba-tiba kamu punya kelompok teman-teman wanita yang semuanya janda begitu ya, nggak pasti kamu kemakan juga kan. Nah, Iya, itu iya, iya, biasanya memperbesar terinfluence juga ya. potensi cekcok. Jadi kita mesti lihat juga sih, kalau Miss Sisi bilang yang paling bisa assess adalah ya antara expert, psikolog, atau orang-orang yang kita anggap bijaksana sih, Dah. Yang Oke. memang tidak ada tujuan untuk sirik, tidak ada tujuan untuk yang lain, tapi bisa melihat bahwa itu nggak benar gitu. Kadang-kadang keluarga bisa salah loh, Enda. Kadang-kadang keluarga itu tidak bisa melihat yang namanya benar dan salah. Mereka Betul. hanya ingin melindungi, Satu-satu ya, Miss ya, satu sama yes, lain. melindungi orang terkasihnya Ya, gitu. Ya. oke. Miss, ini ada pertanyaan dari Bunda Frita. Kira-kira toxic yang seperti apa sih yang harus kita tinggalkan? Nah, Oke, pertemanan apa percintaan, Indah? eh, kayaknya sih ini lebih ke percintaan ya, Miss ya. Oke, yang perlu kita tinggalkan adalah kalau controllingnya pasangan kita itu sebegitu parahnya, ya enggak? Sampai kita itu tidak nyaman mau bersenda gurau dengan teman di sosial media atau di WhatsApp.
sehingga harus dicekin terus. Yang cemburuan, yang selalu menuduh bahwa kamu selingkuh ya, itu salah satu yang perlu buy. Itu salah satunya. Oke. Jadi kita sendiri sudah merasa tertekan dengan semuanya itu ya Miss ya, jadi nggak percaya Ya, gitu. Apabila berarti benar. satu pasangannya posesif, kemungkinan besar ya Miss ya, yang itu Ya, berarti bisa dikategorikan unhealthy relationship ya, which is mean relationship. toxic gitu. Ya, toxic alias karena memang pasangannya tidak ada rasa percaya. Yang kedua adalah Ya. pasangan yang tidak bertanggung jawab. Kayak gimana tuh Miss misalnya? Tidak bertanggung jawab secara finansial, tidak bertanggung jawab hal-hal dasar yang perlu dilakukan. Contohnya istri kan tanggung jawabnya setidaknya ya mengurus anak-anak, ya menyediakan makanan untuk keluarga, hal-hal basic lah, itu kan norma-norma yang udah ada. Tapi tiba-tiba dia tidak pernah mengurus anak, semuanya suster dari pagi sampai sore, dia cuman hamil aja gitu ya, hamil 9 bulan udah gitu langsung dititipin ke suster. Jadi cuman numpang lewat di perut 9 bulan, tapi habis itu anaknya diurus sama orang lain. Itu salah satunya, toxic ya. Lalu juga yang selalu membuat mental kita jatuh. Ketika kita bilang, kita punya mimpi ini, udahlah ngapain kamu yang membuat harga diri kita jatuh, itu adalah toxic. Pergi jauh-jauh. Oke. Jadi di saat kita merasa kayak ya berarti kalau kita nggak pernah di-appreciate sama suami atau kita di posisi di mana kita merasa jadi kayak diri kita tuh nggak valuable, nggak ada value-nya lagi di dalam rumah tangga. Nah itu juga termasuk ya Miss ya. Berarti perilaku pihak-pihak yang bisa dikategorikan toksik. Oke. Nah mengenai bagaimana kalau seandainya kekerasan Miss? Kekerasan verbal dan kekerasan fisik, apa itu memang udah definitely toxic? Itu sih nggak usah tanya Miss Lizzy, udah harus benar-benar udah bye dari awal gitu. Itu udah sangat mudah dikenali. Namun yang terjadi adalah tetap saja si pasangan susah. Kenapa sih pasangan-pasangan udah tahu sering dipukuli, sudah tahu dipukuli, tapi kenapa masih bertahan? Alasannya anak. Kalau Miss Lizzy bilang banyak asumsinya. Satu, ketergantungan, karena takut kalau misalnya kalau cerai apa kata orang. Betul. Kedua, siapa yang membiayai finansial. Ketiga, malu sama tangga lah atau gimana ya. Itu. Tapi sebenarnya adalah tidak mengobati atau tidak mencari solusi sih untuk mengurangi toksik ini. Jadi menerima, lama-lama pasrah. Nah, kalau kita sudah pasrah, sudah apati, nah itu dia, si pasangan biasanya makin berkuasa, makin mengontrol diri kita. Karena kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Dan kita juga udah kasih tahu titik lemah kita gitu ya, Miss ya, kayaknya ya. Maksudnya kayak kita berarti kayak memang nggak bisa tanpa dia gitu. Jadi dia semakin toksik lagi gitu ya, Miss. Oke. Miss, nah sekarang beralih sedikit dari topik rumah tangga. Nah, bagaimana menghadapi toksik yang terjadi dengan orang tua? Contohnya berbeda pendapat atau orang tua yang selalu ikut campur masalah anaknya. Atau yang paling sering banget nih, Miss, banyak banget teman-teman saya yang punya problem dengan mertua. Nah, anggaplah seumpama beberapa bunda banyak yang cerita seumpama suaminya seandainya memberikan sesuatu lah ya yang lebih kepada mertuanya dan sembunyi-sembunyi seperti itu loh Miss. Apakah itu hal yang kita perlu ignore aja atau memang harus dicari solusinya dan memang harus jadi bahan untuk diskusi gitu? Kalau menurut Miss Lizzy itu dua hal yang berbeda, Indah. Karena kita kan pembahasannya toksik. Satu-satu dulu ya, Indah. Indah katakan, gimana Mbak Lizzy kalau keluarga kita toksik? Walaupun sakit hati, tapi kenyataannya memang mereka toksik gitu, ya. Kalau menurut saya, orang tua kita tidak luput dari kesalahan, ya. Contohnya nih, dari kasus saya pribadi, ada figur salah satu orang tua saya yang mungkin tidak ideal, yang menurut saya tidak baik untuk kesehatan mental saya. Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, kita harus tetap menurut
norma-norma yang berlaku. Kita harus tetap menghormati orang tua. Jalinan silaturahmi itu harus ada, tapi kita sebagai orang dewasa bisa membuat batasan. Contohnya, hai bunda, hai ayah, bicara sedikit, tiba-tiba si sosok ayah atau sosok bunda langsung wah gitu bikin kita diam aja. Kalau saya bilangnya karena orang tua tidak bisa dilawan ya Betul. di Asia loh, nanti kualat. Iya, betul. Jadinya kita ya menghindar. Soalnya kalau di fight ya nggak bagus gitu dampaknya. Karena ini sesuatu yang dibilang ajaran kan ya, untuk selalu menghormati ayah bunda. Nah, jadi kalau menurut saya kalau terlibat cekcok, mendingan tutup, kabur, besok datang lagi, senyum lagi, diomelin lagi, ya udah kabur aja. Jadi sebisa mungkin kita tidak memicu ya setiap kali dan tidak terpicu. Itu aja. Nah, yang kedua, Indah tanya sama saya, Mbak Lizzie, kalau permasalahannya mertua gimana? Sebenarnya bukan maksud mertua itu toksik. Mertua itu jealous loh sama kita dikarenakan anaknya ya lebih. Ya, ada seorang wanita yang dipuja. Dulu kan suami kita kan ya cuman lihatnya mama, mama, mama. Sekarang sudah ada wanita lain. Bisa karena cemburu, bisa karena overprotective. Jadinya pingin kita sebagai wanita punya standar tinggi supaya anaknya itu dilayani dan sebagainya. Waduh, itu kan nggak bagus ya sebagai mertua. Tapi itu motivasinya biasanya kenapa mertua cekcok sama kita. Nah, sementara Indah tanya, Indah bilang, kalau suami kita ngumpet-ngumpet ngasih kado, gimana? Biasanya suami itu ngumpet-ngumpet ngasih kado karena satu, ogah ribut, ogah cekcok antara, aduh, bini marah, mertua marah, dia kabur. Kasihan dia, kasihan. Jangan diberikan posisi harus memilih antara istri dan atau orang tua ya, Miss ya. Mertua ya. Okay. Tapi juga ada suami-suami yang lemah. Tahu lemah kan? Indah, lemah dalam arti kata dia tidak mau mengambil sikap. Nah, itu dia. Kalau yang punya suami lemah susah ya. Kadang-kadang laki-laki harus mengambil sikap, menunjukkan bahwa dia adalah ibu jangan terlalu ikut campur, ya. Saya tahu ini istri saya sendiri. Gimana pun juga istri saya bikin salah, ya kan ya. Tapi dia tetap pilihan saya. Jadi ibu lebih baik mendukung itu suami idaman. Susah dicari dah. Oke, Miss. Nah, ada juga nih Miss pertanyaan dari Bunda Ara. Kalau terlalu cuek juga termasuk kategori toksik nggak sih, Miss? Cueknya gimana ya, harus lebih jelas sih, ya, lebih mungkin spesifik. Karena tadi juga Miss Lizzie udah sempat info mengenai yang bertanggung jawab kali ya, mungkin lebih ke situ kali ya Miss ya, karena kan kayak tadi kan Miss Lizzie posesif gitu ya, mungkin kalau dia cuek-cuek dan akhirnya dia ujung-ujungnya nggak mau bertanggung jawab ya ujung-ujungnya toksik juga gitu kan. Ya. Itu benar Indah, jadi artinya dia cuek dan jadi tanggung jawabnya terbengkalai dalam memberikan afeksi, cinta kasih sayang ataupun finansial ya, terlalu cuek sehingga membuat pasangannya itu merasa tidak dicintai, ternyata ujung-ujungnya juga kalau indikatornya gitu masuk toksik ya, Indah ya. Ya. Oke. Miss, ada pertanyaan dari Bunda Tia nih. Tapi kalau seumpamanya sudah menikah ya, standar yang tadi Miss Lizzie bilang ya, gimana untuk tetap bertahan, kalaupun bertahan nanti ujung-ujungnya makan hati. Tapi kalau pisah pun kasihan dengan anak dan keluarga. Nah, jadi sampai di level mana sih, Miss? Menurut Miss Lizzie ya, berarti ya menurut Miss Lizzie kayak ini harus dipertahankan sampai di level mana, ini kita lepaskan. Mungkin Bunda-Bunda butuh arahan. Memang Miss Lizzie tadi di awal mengatakan bahwa kalau ada toksik kita cabut, tapi bukan berarti Miss Lizzie itu pro dan menganjurkan untuk ayo kita cerai saja. Mbak Lizzie nggak ngomong gitu. Maksud Mbak Lizzie adalah kita tahu indikasinya itu tidak benar.
kita harus bertahan, Indah. Kita harus bertahan untuk pasangan melewati masa-masa sulit. Saya setuju sekali. Tapi sampai mana pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencari solusi dari A sampai Z? Kadang-kadang orang suka ngomong, aku udah capek. Kamu pernah apa? Aku udah ajak diskusi, nggak mempan-mempan. Udah pernah ajak ke psikolog belum? Udah pernah ngajak ke ulama belum? Udah pernah ngelakuin ini belum? Jadi ada 1001 cara. Pastikan kita melakukan sebanyak-banyaknya cara untuk mencari solusi. Kalau memang sudah maksimal kita lakukan, kalau sudah nyerah, ya sudah, Mbak Lizzie ngerti. Tapi jangan ngomong ke Indah atau Mbak Lizzie dengan ngomong, iya aku udah coba, udah sampai diomelin sama orang tuanya. Nah, kadang-kadang pasangan itu kurang kreatif mencari solusi, Indah, sehingga cepat menyerah. Padahal bisa baik dengan metode JKLMN gitu, metode-metode variasi lain yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Ya, ya, jadi semuanya tergantung dari upayanya dulu ya, Miss Lizzie ya. Baru setelah itu kita bisa Terus decide. maksimal. Iya, kalau memang udah maksimal ke sana sini ternyata memang arahannya seperti itu dan suaminya juga mungkin gak ada perubahan, baru gitu ya. Jadi nggak ada, berarti sebetulnya nggak ada barometer yang pasti ya, Miss ya, untuk kita bisa kayak decide buat leave atau enggak. Miss Lizzie, tapi kalau seumpama, kan pasti banyak banget ya Miss yang datang ke Miss dan cerita tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan balik lagi kan Miss Lizzie bilang kan kayak memang banyak banget bunda-bundanya yang akhirnya memaafkan. Dan apakah sebetulnya itu possible nggak sih buat bertahan di situasi seperti itu, Miss, buat bunda-bunda yang ada di rumah? Maksudnya possible nggak sih buat bertahan di rumah tangga yang memang di situ memang ada kekerasan? Dan ini ada juga nih bunda yang nanya, apalagi dilakukan di depan anak-anak gitu. Apabila orang tuanya, ibunya seandainya tetap ya udah nggak apa-apa, dimaafkan gitu, itu akan berbahaya nggak untuk kedepannya? Sebenarnya saya yakin sekali wanita yang hari ini menonton tahu itu nggak benar. Betul. Cuman Mbak Lizzie mau cerita, kenapa sih? Sebenarnya bukan kita yang maafin. Biasanya pelaku ya langsung minta maaf, cium-cium tangan kita, langsung gitu biasanya itu. Sehingga janji-janji ngelakuin lagi. Itu tipikal toxic relationship yang seperti lingkaran setan, Indah. Itu. Tapi itu yang yang dari klien Miss Lizzie banyak nggak yang survive dengan itu? Maksudnya kayak survive dalam artian dia tetap rumah tangganya tetap bertahan kok biarpun dengan situasi yang kayak gitu selama bertahun-tahun gitu loh, Miss. Kalau ngomong tahan, tergantung kitanya mau tahan apa enggak, bener kan ya? Betul. Tapi kalau Indah nanya, Miss, ada nggak yang ya di kemudian hari tiba-tiba jadi harmonis? Bisa saja kalau misalnya mereka itu harus kena kejedot dulu, kalau Miss Sisi bilang. Contohnya nih ya, itu biasanya sering pukulin istri, giliran udah sampai di penjara tuh ya, tuh kapoknya biasanya lebih jerak gitu loh. Kalau lolos terus tanpa konsekuensi, biasanya selalu berulang. Jadi harus sampai ada jerak dulu dia, baru bener-bener gitu ya? Oh ya, itu dia Indah, insaf. Iya. Ternyata gitu ya, Miss ya. Oke, Miss lanjut ya ke pertanyaan dari Bunda Sinta. Sedikit cerita Bunda Sinta tentang keadaannya. Dia saat ini janda, punya anak 1, tapi kebetulan orang tuanya dia bilang ibu saya toksik karena selalu tidak cocok dengan pilihan calon suami yang nantinya akan saya nikahi, seperti itu. Sementara dia di kondisi yang dia single mom gitu. Dan alasan tidak setuju karena macam-macam, Miss, kayak tidak mapan, ada juga mungkin yang melihat dari status dari si orang-orang si calon-calonnya dulu gitu. Nah, itu bagaimana tuh, Miss? Karena kalau kita terus mengikuti ya ujung-ujungnya nggak kawin-kawin gitu kan. Nah, jadi baiknya tuh gimana, Miss, kalau dengan kondisi kayak gitu? Miss Lizzie mau punya cerita ya. Di pernikahan pertama Miss Lizzie itu ayah Miss Lizzie udah wanti-wanti. Pokoknya tipikal orang ini begini, kamu udah harus siap ya. Awalnya nggak setuju, tetep lah gue jalanin gitu ya nggak. Tapi kalau ditanya,
ayahnya ngomong, see, I told you. Apakah saya ada regret? Tidak ada, Indah. Kenapa? Kalaupun saran dan nasihat si ibu itu benar, tapi kita tidak akan belajar kalau kita tidak jatuh. Benar? Betul. Jadi memang kita harus ambil resiko. Saya setuju sama Indah. Tapi tidak, bukannya artinya merasa tercekik. Orang tuamu, mungkin ibumu itu tuh saking sayangnya sama kamu, ingin protektif. Ya, tapi ibu lupa bahwa kita perlu mengalami patah hati, ya kan ya, untuk bisa belajar. Dan pembelajaran tiap orang beda-beda. 1 kali jatuh, insaf. 2 kali, ada yang 4 kali jatuh terus, ya itu namanya berarti ya pembelajarannya dia lelet ya, nggak belajar-belajar ya. Jadi saya setuju. Apalagi kita sudah di tahap dewasa, kita semua di atas 18 tahun, kita harus bertanggung jawab. Ya. Kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita, lakukan. Jadi kalau memang udah serak dari kitanya, nggak apa-apa ya, Miss ya. Karena pun kita pasti sudah pertimbangan gitu ya, dan sudah sana anggaplah udah setahun didengerin, 2 tahun didengerin gitu ya. Mungkin harus ada limit juga dari kita gitu ya, untuk ya harus bisa bertanggung jawab dengan itu kan ya ujung-ujungnya. Oke. Miss Lizzie, nah ini nih mengenai toxic dengan mertua nih, Miss Lizzie, ada saran nggak untuk bunda-bunda yang ya itu balik lagi dengan ujung-ujungnya ke masalah finance ya. Kayak di satu sisi bunda-bundanya nih bingung harus seperti apa, karena di satu sisi kasihan juga suaminya kan harus terus-terusan membiayai keluarga, tapi juga plus membiayai keluarga yang lain, which is keluarga suaminya yang sama mertua dan lain-lain. Nah, biasanya memang sih memicu perselisihan ya, Miss ya. Dan ujung-ujungnya yang kasihan tuh suaminya, kan tadi Miss Lizzie bilang. Kira-kira tipsnya apa tuh ya? Biar suami kita agak lebih firm. Kalau setahun suami kita ajak ngobrol dan kita edukasi, ini kamu nggak benar, dan dia tetap ngomong, enggak, aku nggak apa-apa, itu artinya kita nggak usah ikut campur. Itu artinya pilihan suami sendiri. Oke. Untuk memberikan. Ya, kita sebagai istri harus mendukung. Tapi kalau suami mengoceh, aduh setiap kali ngasih ortu, kita berkurang nih, mengeluh terus. Itu artinya suamimu lemah. Karena sesungguhnya di posisi ini, istri itu sudah mentok ya, kita tidak bisa memaksa karena itu kan uang suami ya. Betul. Secara hak suami kita itu berhak ngasih, kita cuma bisa mengedukasi, memberikan pengertian ya, untuk si suami ya keluar dari permasalahan itu dan mengambil keputusan. Karena kalau kita ikut campur, nanti kelihatannya adalah kita yang mati. Hai Indah. Hai Indah. Enggak, Miss, kedengeran? Suaranya enggak. Oh hai, ada lagi. Oke. Sorry, keputus tadi, kita ada gangguan. Ya, jadi Mbak Lizzie ulang ya. Jadi kalau kita sampai ikut campur istri, nanti yang kelihatan matre itu kita, Indah. Oh, itu matters ya, biarpun dari suami istri ya, Miss. Kalau kita mau menang, menangnya elegan dong. Jangan kelihatan matre dong. Iya nggak sih? Nah, Miss, sekarang kita ke topik yang lain tentang perselingkuhan. Nah, apakah suami-suami yang suka selingkuh dari istrinya itu bisa dikategorikan toksik kah gitu? Dan mari kita bahas. Dan ini juga banyak sih, Miss, kayak ketika suami berselingkuh dan lain-lain gitu, apakah kita harus sebagai istri memaafkan atau kita sudahi saja gitu loh, Miss? Yang bijaksananya seperti apa? Apalagi kan kalau nonton film drakor sekarang kan semuanya temanya itu kan ya, Miss? Ya, benar. Indah, 1 kali maafin. Tadi Indah bilang suka selingkuh. Suka itu sering ya, berarti 2-3 kali ya. Itu kalau udah habit, susah. Makanya tadi kata kuncinya sebenarnya dari Indah tuh sebenarnya dikata suka selingkuh. Nah, kalau
cuman sekali hilaf ya, namanya laki-laki ya jatuh ke dalam kekhilafannya. Mungkin sebagai istri kita bisa konseling dan mencari, jangan-jangan ada masalah, kebosanan lah, apalah. Tapi kalau udah habit tuh udah kebiasaan, aduh, susah deh, kasih aja efek jerak. Jadi Atau konsultasikan kepada orang tua si suami itu. oh, oke. Jadi harus bicarakan juga dengan mertua ya, misalnya untuk masalah-masalah seperti ini ya. Hati-hati, Oh, bawa bukti. Kalau kita ngeluh-ngeluh tentang suami, yang ada kita ditempeleng sama mertua. Karena itu ngomongin kejelekan anaknya anaknya. ya. Pastikan buktimu cukup. Oke. Miss, jadi berarti kita harus lihat dari berapa kalinya ya, yang tadi Miss Lizzy bilang ya. Kalau masih sekali mungkin ada kemungkinan bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau udah lebih dari sekali, susah gitu ya untuk, karena itu apakah memang habit atau kayak gimana sih Miss? Mengenai kesetiaan ini, saya bingung juga deh. Jadi bisa jadi karena habit, saya katakan. Bukan masalah kita tidak boleh memaafkan. Memang di dalam agama kita harus memaafkan kan ya, sama kapanpun. Cuman bukan memaafkan yang saya maksud. Artinya kalau sudah beberapa kali ini pasangan kita perlu diedukasi. Itu bahasa halusnya butuh dihajar. Apakah Nah, dihajarnya dihajar. berarti means-nya ke perceraian atau gimana Miss Lizzy? Nah, nggak selalu harus perceraian. Contohnya, ya, diadukan ke pihak keluarga, mertua. Gimana nih anaknya ente gitu ya, nggak? Udah berapa kali selingkuh? Yang ketahuan ini nggak bagus buat anak-anak. Coba dengerin saran dulu. Jadi kita tuh mediasi dulu gitu. Artinya sebelum mengambil keputusan pisah, kita harus bicara minta restu sama orang tua. Memang ini tidak sesuai dengan budaya barat, tapi di budaya timur, kita saat menikah, cerai itu tuh diperlukan Permisi. banyak diskusi, restu Ya. gitu ya. Jadi nggak bisa sepihak aja gitu ya Miss ya. Jadi memang benar-benar pertimbangannya harus sudah matang. Miss, ya tadi mungkin kalau dari bunda-bunda yang terkait mengenai masalah mertua, itu tadi kan Miss Lizzy sudah jelaskan ya, apalagi dari sisi yang finansial. Nah sekarang kalau mertuanya terlalu banyak ikut campur, itu sebetulnya harus kita yang punya sikap atau suami sih Miss? Dua-duanya. Suami harus bela, kita juga harus elegan. Kembali lagi, yang namanya menantu, peran kita itu udah kalah duluan. Oh menantu, oh indah menantu. Mau indah sebagus apapun itu, kalau orang lain lihat tuh menantu itu kastanya itu kasta paling rendah. Ya, kasta paling rendah gitu ya enggak. Bukan paling rendah sih, rendah selingkuhan ya. Kasta rendah di atas. Di bawah anaknya. Yes. Benar. Nah, karena kastanya gitu, kita harus main cerdas. Nah, jadi buat para pemirsa yang dari episode-episode yang lalu selalu membawa masalah mertua, susah Mbak Lizzy untuk ngasih tahu, tapi tipsnya tuh kayak gini nih ya. Konsepnya adalah kalau kita mau menang itu harus elegan. Apa sih yang namanya menang kok elegan gitu ya enggak? Menang itu kalau misalnya marah-marah, kelihatan kita suaranya menjelek-jelekan, ada bukti-bukti bahwa kita ada rekaman-rekaman kita jelek-jelekin mertua dan sebagainya. Aduh, itu namanya nggak elegan. Elegan itu artinya harus punya taktik, strategi, tapi kita tidak meninggalkan barang bukti gitu loh, bahwa kita itu punya hati yang buruk, niat yang teruk, motivasi yang tidak baik, itu jangan terlihat. Itu namanya menang elegan. Elegan ya. Oke. Oh jadi mungkin kita bisa mulai dari bicarakan dengan suami dulu gitu ya Miss ya? Atau suruh suami yang step up dulu, kalau memang kita lihat nggak bisa gitu, baru kita, atau gimana tuh? Sesungguhnya suami perlu menilai. Kadang-kadang kita itu selalu minta suami itu menilai dengan mata hati. Aku kan istrimu, jangan diancem loh.
walaupun kita istri, beliau juga bundanya. Anak ya. Jadi jangan pakai ancaman. Tapi kalau kita punya bukti bahwa dari menikah kita selalu santun di depan mertua, walaupun kita mengeluh di belakang, kita selalu menunjukkan sikap hormat, baik budi, teladan, bla bla, apa ya, pokoknya semuanya pekerti dan sebagainya. Suami juga otomatis bisa melihat itu. Nah, suami yang waras, dia bisa melihat dan menimbang. Kecuali suami yang lemah, memang sudah ya tidak bisa membela diri, itu yang namanya celaka. Itu toxic tuh, Miss. Harus ditinggalkankah yang seperti itu? Depends ya. Tergantung kita sabar-sabaran sih ya, gitu ya, enggak. Kalau Anda mau tinggalin itu Mbak Lizzy nggak mau dikasih bilang harus tinggalin apa enggak. Tergantung kitanya lah ibaratnya. Karena kemampuannya juga dari kita masing-masing gitu ya, Miss ya. Ya, karena gimana pun juga Indah ada banyak level yang bisa ditolerir. Contohnya, Indah misalnya bisa mentolerir perselingkuhan. Nah, ya betul. Lizzy enggak. Indah tidak bisa mentolerir kata-kata kasar. Mbak Lizzy bisa. Kita beda-beda ya batasan toleransi kita. Jadi kita juga nggak bisa samaratakan kayak sana temen cerita suaminya gini kita juga nggak mungkin ngasih kayak udah tinggalin aja, juga nggak mungkin gitu kali ya, Miss ya. Karena di satu sisi siapa tahu memang dia oke dengan kekerasan secara verbal gitu, dan dia bisa yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kalau kita nggak bisa gitu kan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan sih, kemarin ada juga yang post di Instagramnya Hai Bunda. Dia merasa ada di toxic relationship karena sebelumnya pernah punya, ketika mereka menikah nih, sudah nikah, terus ternyata ketahuanlah kalau suaminya itu memang dekat dengan orang lain, tapi bukan perempuan. Berarti yang bukan perempuan ya. Jenis. Seandainya kayak gitu. Tapi setelah seandainya setelah setahun lah ya, setahunan gitu. Dan memang ternyata si perempuannya ini sudah tahu di awal kalau memang ada suaminya memang pernah punya hubungan sebelumnya, tapi dia berusaha buat mengerti karena suaminya memang pengen berubah. Memungkinkan nggak sih, Miss, buat orang yang menyukai sesama jenis untuk back to normal? Karena kan pasti Miss Lizzy banyak banget nih experience-nya. Statistik teman-teman Eke ya, sekeliling Eke 0. Banyak yang udah coba ke perempuan ya nggak lama. Memang mereka itu mau berubah karena mereka merasa takut dosa ya dari segi agama ya. Dan pengen punya keturunan juga gitu kan ya. Tapi biasanya kecil sih. Jadi kalau besok-besok, ini mumpung ada pemirsa di sini ya, yang kebetulan lagi pacaran atau tetangga atau teman atau saudara yang pacaran dan ingin menikah sama yang dulu mantan G, aduh, itu sudah harus siapkan diri, nggak usah kecewa kalau dia relapse, akhirnya dia di pernikahan, let's say tahun ke-5, tahun ke-6 tidak insaf gitu. Bukannya Mbak Lizzy bukannya menjudge bahwa si seleb itu awalnya homoseksual, tapi kok sekarang baik-baik aja. Sulit sekali melihat dan menilai selebriti kalau kita tidak kenal insight-nya. Tapi pengalamannya Mbak Lizzy itu biasanya ada selalu tendensi untuk kembali lagi menyukai. Ya, relapse ya, benar. Oke. Jadi kayak memang kalau memang dari awal si perempuan yang ini memang sudah terima, jadi juga udah tahu dengan konsekuensinya kalau one day dia bakal relapse lagi gitu kan. Atau akan ada konflik terkait mengenai mungkin orang-orang di sekitarnya suami atau gimana gitu kali ya, Miss ya. Jadi benar, sudah harus siap. Oke, clear kalau gitu. Nah, lanjut ya, Miss ya. Sekarang ke topik yang lain, yaitu ranjang. Nah, ada hubungannya nggak sih, Miss, tentang ranjang dan perselingkuhan gitu? Karena mungkin banyak banget suami-suami atau mungkin istri-istri yang berselingkuh dengan alasan kayak, oh ya, saya nggak ngerasa dipuaskan secara seksual gitu sama pasangan saya, jadi saya cari ke orang lain. Nah, itu alasan itu bisa diterima, Miss?
Sebenarnya nggak bisa terima bikinan aja, tapi memang kalau ngomong sih ya, semua laki-laki itu selalu punya fantasi nakal. Itu hampir semua. Fantasi Mm-mm. nakal, baik dia ceritakan atau tidak. Kalau hubungan kalian itu mesra dan bagus ya, pasti suami itu berani bicara kotor dalam tanda kutip ya. Kalau suami kamu misalnya adem-adem aja, normal-normal aja, nggak aneh-aneh ya, bahaya. Tapi bahaya dalam arti kata bisa jadi doi bohong Ya, ya, atau bisa jadi dia itu nggak nyaman karena deg-degan takut kitanya marah duluan, kitanya oke. oversensitive. Kalau kita pasangan yang sungguh-sungguh bisa menerima uh, suami kita apa adanya, harusnya pembicaraan intim itu mudah dan enak untuk dilakukan tanpa malu-malu. Iya, 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 iya. Itu biasanya. Makin dibuka, makin nggak malu-malu, makin tahu sama tahu, makin bisa saling mencari solusi sama-sama untuk saling memuaskan versinya masing-masing. Masing-masing gitu ya. Makin kita diem aja, nggak enak, takut tersinggung dan sebagainya, potensi permasalahan makin besar. Oke. Jadi memang memungkinkan ada permasalahan dari situ, tapi itu lebih kayak dibuat-buat aja karena kurang komunikasi gitu ya, Miss ya. Karena biasanya kekurangan komunikasi dan kebebasan dalam membahas urusan ranjang. Oke, oke. Miss, lanjut ya, Miss. Nah, Miss, suamiku toxic nggak ya? Karena terlalu sibuk main game online. Nah, game online emang bisa bikin segitu adiktifnya ya, Miss? Ignorant, pengabaya, Ignorance ya. Iya, iya, cuekin. iya. Jadi gimana tuh, Miss? Biar suaminya nggak nge-game terus. Alright, kalau saya selalu punya perjanjian. Misalnya, ada yang suka nonton Netflix. Semua suami harus Ah, punya iya, iya. hobi, kita harus punya hobi. Betul. Tapi kalau suami kita hobinya sampai 3 jam, sampai jam 2 pagi, sampai tidak sayang sama kita, sampai susah banget untuk diajak berduaan doang, itu namanya toxic. Jadi ada batasan. Tapi kalau suami misalnya cuman 1,5 jam gitu, 2 jam, dia pingin sendiri, ya masih normal sih menurut Mbak Lisi. Tapi kalau sampai misalnya kita dicuekinnya tuh seharian gitu ya, berhari-hari, tiap weekend, nah itu ada masalah. Silakan diungkapkan. Nah, itu masuk toxic. Oke. Miss, ada pertanyaan dari Bunda Nabila nih. Sebetulnya apakah perlu semua masalah rumah tangga antara suami atau anak dan lain-lain diceritakan ke orang tua gitu? Atau mungkin kayak sebatas apa sih kayak suami kita juga boleh misalnya menceritakan tentang kita atau masalah rumah tangga atau masalah anak-anak ke mertua. Nah, itu tuh kan kadang-kadang suka ada batasan-batasannya ya. Ya, benar kalau di sini kalau dari saya ngelihatnya adalah tidak ada aturan benar salah. Ada yang memang suka ngobrol sama orang tua, fine-fine aja tuh. Ada yang bahaya ngomong sama orang tua. Menurut saya, Anda harus punya sensor yang namanya bijak. Apa sih bijak? Bijak itu bukan melakukan atau berkata apa yang benar, tapi mengatakan apa yang benar di waktu yang benar. Nah, gitu. Jadi kalau terlalu banyak cerita, kan katanya jujur ya, tapi membuat Ya, orang kita khawatir nggak? Kalau membuat orang tua kita khawatir, artinya kita nggak nggak bijak usah. cerita itu. Tapi kalau kita terlalu menutup diri, sehingga kita tidak memiliki pertolongan ya dari pihak orang tua dan dukungan, orang tua sampai tidak tahu ada masalah terjadi dan kita merasa mau nyelesain sendiri, ya itu juga tidak benar. Jadi sebenarnya bijaksana itu adalah menceritakan yang memang kita tahu ini membawa faedah atau solusi, bukan menceritakan, ma si suami nggak pernah ngasih ini, nggak pernah ngasih ini. Nanti kan si ibu kita itu ngelihat suami kita itu negatif Negatif gitu. ya. Jadi harus ada batasannya adalah kita cerita kalau memang ada faedahnya. Misalnya ibu bisa memberikan nasihat ke suami kan, bagus banget gitu. Tapi kalau bikin ibu nggak bisa ngapa-ngapain, ibu cuma khawatir aja, malah makin memicu. Udah kamu cerai aja. Aduh,
itu namanya jangan diceritain. Ceritain ke orang tua yang memang ada faedahnya. Nasihat dari mereka, bijaksana. Oke, oke. Miss, sebetulnya tuh bahayanya dari si toxic relationship ini ke diri kita, itu sampai sejauh mana sih? Apakah bisa bikin kita terburuk tuh apa Miss yang Miss Lizzie pernah pernah Meninggal. sampai bunuh diri ya? Meninggalnya bunuh diri apa itu Miss? Meninggal, bunuh diri, tersiksa batin puluhan tahun. Nah, itu salah satu ada di dalam toxic. Digebukin terus tiap hari, ya kan ya? Yang ada berapa bulan meninggal. Itu satu kalau dipukuli. Yang kedua adalah dikatakan selalu jelek buruk, akhirnya apa? Dia tidak bisa berkembang dan benar-benar bisa depresi, ya kan? Jadi toxic relationship itu wow, levelnya itu variatif dari yang dari yang levelnya ya mungkin membuat tidak nyaman sampai bikin tumbuh kembang kematangan kita itu mandek gitu, stagnan, bahkan mengecil gitu ya enggak. Yang tadinya misalnya Indah orang yang pede, happy, banyak ide, tiba-tiba dalam toxic relationship yang bukan hanya membuat kamu merasa rendah diri, tapi malah menjadi pribadi yang sangat sangat buruk misalnya. Itu kan namanya pengurangan ya, degradrasi gitu, regresi. Bukannya bagus progresi, malah regresi. Oke. Oh, saking berbahayanya bisa sampai meninggal ya, Miss ya. Serem juga nih. Miss, ada pertanyaan dari Bunda Ningsih. Nah, ini bagus nih pertanyaan ini, Miss. Jadi intinya suaminya selingkuh berkali-kali dan berjanjilah mau berubah. Nah, sekarang bagaimana sih sikap kita terhadap si selingkuhannya itu karena kebetulan tinggalnya satu kota. Nah, itu loh Miss yang tadi kan Miss Lizzie bilang kan kalau mau menang menangnya elegan. Nah, di satu sisi kan kita dengar suami selingkuh nih. Udah pasti kan rasanya aduh, kok bisa begitu gitu kan. Berarti ibaratnya kita merasa kita tuh kalah gitu kan. Hanya mungkin dari secara status mungkin juga karena kan banyak kasus, ada yang kasusnya udah dinikahin juga atau yang belum, tapi seumpamanya yang belum ya, kan berarti kan secara status lebih bagus dong daripada si selingkuhannya. Nah, kita harus bersikap seperti apa nih supaya menangnya elegan? Oke, ini menangin suami kita atau menangin mertua? Suami. Hubungan berarti relationship kita dan suami terhadap si selingkuhannya itu. Karena suami berjanji mau berubah kan. Mau udah berjanji mau berubah, lalu sama kita, tiba-tiba selingkuhannya tinggal di mana? Dan seumpama selingkuhannya ini orang yang kita kenal dan lingkungannya dekat gitu. Gimana kita harus bersikap ke si perempuan ini? Apakah kita harus dilabrak aja? Apa kita harus jaga jarak? Jaga jarak aja. Jangan datang ke rumahnya ngelabrak. Ya, jangan ya, kecuali itu nggak elegan. Itu nggak elegan. Itu nggak elegan, kecuali ya kita memang punya bukti. Tapi jangan main kasar, lalu misalnya tahu kan cakar-cakaran itu it's a big cat fight ya. Gitu ya. Walaupun aku tahu kamu pengen bunuh dia, tapi jangan ya, malu. Satu, kita bisa kumpulkan bukti, ada banyak cara elegan. Misalnya apa? Misalnya menghubungi wanita itu dengan mengumpulkan bukti dan menanyakan, apa kamu tahu bahwa dia adalah suami dan sudah punya anak? Ya, apakah kamu menyesali, kesel, atau kamu memang ada inisiasi untuk menjalin hubungan lebih jauh? Supaya saya bisa tahu bagaimana saya harus bersikap. Jadi memang benar boleh untuk menghubungi wanita itu, tapi jangan main kasar. Mengkontak, mengkomunikasi, bukannya baik juga, tapi tegas gitu loh. Ya kan? Apakah kamu tahu bahwa perasaan saya terluka? Apakah kamu tahu jika ini masalah muncul, keluarga besar kami akan terkena dan anak-anak kami? Jadi apakah kita bisa ketemu atau apa, mau diskusi silakan, tapi tegas. Dan ke suaminya, Miss, kalau sana ini banyak, apakah kemungkinan suami bisa berubah? Apakah kemungkinan suami bisa berubah? Dan gimana caranya make sure kalau suaminya itu tidak melakukan hal yang sama? Biasa sih yang pasti sering melihat kasus-kasus yang udah ada dari teman-teman media, ya, yang ataupun sekeliling, klien juga, biasanya pasti suami itu langsung minta maaf, itu otomatis Indah.
Ya, Tapi semua yang namanya minta maaf dan perubahan bisa diukur lewat waktu, alias reliabilitas. Artinya untuk mengatakan suami kita reliable adalah kita melihat apakah perilaku dia kembali lagi seperti waktu dia masih selingkuh. 6 bulan doang insafnya, habis itu apa? Habis itu balik lagi, suka texting malam-malam dan sebagainya, itu namanya bohong gitu. Jadi kita bisa lihat dari ukur waktu dan konsistensi. Setidaknya setahun bisa nggak dia tuh benar-benar berubah sikapnya. oke. Iya benar sih ya, Miss ya. Miss, nah kan juga banyak nih bunda-bunda yang mungkin punya anak-anak yang usianya di usia remaja kan. Nah, kadang-kadang kita mungkin ngelihat atau mendeteksi lah ya. Kalau bunda-bunda kan biasanya udah pada pinter-pinter nih mendeteksi kalau hubungan anaknya itu sebetulnya ada dalam toxic relationship. Karena dia lihat mungkin pacarnya terlalu galak atau sering marah-marah dengan kata-kata yang kasar gitu. Nah, tapi kan di usia anak remaja kan agak susah ya Miss ya buat dibilangin atau diberikan nasihat. Nah, itu tuh tipsnya gimana dari Miss Lizzie? Tipsnya adalah anak remaja kita tujuannya itu harus bisa dirayu. Karena kalau kita langsung bilang, kamu jangan ketemu lagi pacar kamu tuh yang cowok, yang nggak jelas kayak gitu. Langsung dia besok pasti kabur, kalau Ketemu nggak ya. langsung. Jadi kita harus pelan-pelan membuka wawasan mereka supaya mereka sadar sendiri. Susah nggak? Susah banget. Contohnya, kita tidak boleh pakai analogi. Si A tuh pacaran begini, akibatnya begini. Itu pelan, analogi, tapi tidak menyerang pacar si anak gitu secara langsung, menceritakan analogi-analogi atau kasus-kasus lain, apa itu toksik, kasih berita segala macam. Itu cara pertama. Kalau misalnya anak remaja masih ngelawan juga, ya kita diskusi baik-baik. Masih ngelawan juga, seharusnya kita itu harus bisa investigasi sih. Jadi Dalam tetap cari artian, bukti-bukti ya Miss ya. iya, tapi jangan bukan untuk ingin menjatuhkan, tapi memang untuk memproteksi anak kita gitu. Nah itu melakukannya tuh memang harus smooth, ya, tidak bisa konfrontasi sama anak remaja. Oke. Banyak ya Miss ya yang datang ke Miss untuk discuss tentang masalah ini bunda-bundanya. Banyak, ada yang sampai misalnya pulang-pulang anaknya, maaf ya, dia pikir kan anaknya SMA masih perawan ya, dan dia ngerasa bapaknya, saya kenal juga banyak klien saya yang mereka masih deket katanya sama anaknya, Ya, ya, ya. tiba-tiba kasus dia sudah tidak lagi dan dia anaknya ketakutan untuk bilang sudah berapa Ya, kali, ya. apa pernah, apa dipaksa gitu. Orang tuanya tuh reaktif banget, Indah, pengen nuntut itu anak laki. Ya, Kalau ya. saya bilangnya apa? Sebelum nuntut anak laki, kita lihat dulu anak kita. Anaknya, betul, betul, betul. Iya, apakah ini pertama, kedua, atau ada kekerasan? Kalau anak kita perempuan juga ada kekerasan, kita boleh bisa bawa bukti-bukti. Tapi sebelum punya bukti yang kuat, ya enggak, kita harus lihat dulu apakah mereka melakukan hubungan konsensual. Konsensual itu artinya disetujui bersama. Suka sama Gitu. suka atau enggak gitu ya, Miss ya? Iya, karena cuma nyala-nyalain anak orang yang laki gitu ya, enggak, jangan deket-deket anak saya lagi, itu tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah kita sama anak perempuan kita, komunikasinya dan cara berpikir, edukasinya mesti benar. Dulu itu yang pertama, yang paling penting. Jadi Miss, kalau antara kita, kedekatan kita dan si anak itu akan mempengaruhi nggak sih dia akan, maksudnya dengan kita dekat sama anak, apakah itu guarantee nggak akan anak kita akan aman, atau semuanya sebenarnya ada faktor eksternal juga? Takutnya kan gitu kan, anaknya nih kayaknya baik-baik nih, udah diberikan masukan-masukan, tapi begitu ketemu teman, pacar, dan faktor-faktor eksternal yang toksik, takutnya kegiring ke sana. Lucunya, kita kan tahu teorinya, kalau anak kita deket sama kita, dia akan curhat semuanya. Kita percaya anak kita, tapi pada praktiknya, walaupun saya lihat sendiri mereka dekat sekali, anak sama ibu, ya, bisa kejadian gini. Artinya, menurut saya, kita sudah besar kepala, bunda-bunda, bahwa anak remaja kita tuh sayang sama kita, deket sama kita, tapi
kita jadi nggak waspada, atau kan namanya denial, jadi sudah Iya, iya. ngerasa aduh dia udah sayang lah sama saya, kita sering kelonan sampai umur 16 tahun, tapi Heeh. denial bahwa nggak usah lah waspada, nggak usah ngecekin HP-nya, saya percaya anak saya mah ceritanya gini 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 gini. Itu kan versi anaknya, tapi kan anak kita itu kan juga rentan, namanya juga anak remaja, perlu waspada gitu, perlu antena kita perlu naik juga untuk sama-sama juga selain menikmati kedekatan, tapi juga melihat sekeliling, memonitor itu sesekali itu boleh. Yang nggak boleh itu mensupervisi tiap hari, itu namanya mengintimidasi anak. Tapi mensupervisi, memonitor, dikarenakan mereka rentan, itu harus, karena kita nggak pernah tahu anak kita baik, tapi bahaya itu ada di luar sana. Iya, iya, betul, betul ya, Miss ya. Jadi nggak benar-benar pasti ketika kita benar-benar tahu anak kita tuh kita tahu dia akan bergaul seperti apa gitu ya, Miss ya. Jadi memang tetap harus hati-hati juga. Miss ada tips nggak kalau untuk ke anak, kan itu kan kalau kalau biasanya kasusnya anak perempuan ya. Kalau ke anak laki-laki itu sebenarnya area mana sih yang mesti kita jaga gitu dari pergaulannya dia? Satu, kalau basic-basic rules ya, no Mm-mm. drugs. Itu udah Mm-mm. paling enggak. No drugs, soal premarital sex mereka harus diberikan pendidikan. For example, anaknya laki, ya enggak. Mentang-mentang anak laki juga ngomong bahwa kalau kamu melakukan dengan orang Perempuan. wanita, ya, orang lain, bukan hanya keluarga yang dicoreng mukanya, ya, kita juga mungkin harus meminta kamu kawin paksa, ya kan, apalagi kalau sampai hamil, untuk melakukan tanggung jawab, akan ada anggota bayi yang memang hasil dari perbuatan kamu, begitu. Kalaupun anak remaja lagi sudah bilang, itu kan nggak usah dibahas lah, kan ada yang Ya namanya biasanya. seks aman, gitu ya, Iya, iya, seks iya. aman. Oke, baik. Kita juga bisa katakan, oke, melakukan seks aman gitu. Namun, bagaimana kamu menjamin bahwa pacar kamu ini atau apa itu tidak akan lapor ke orang tuanya dan tidak menuntut diri kamu juga, Mm-mm, mm-mm. ya kan? Karena kalau kamu sampai ada tuntutan seperti itu, ya kita bikin perjanjian ya, ayah bunda tidak akan bantu Gitu ya. Berarti dikeluarkan dari memang. sekolah dan sebagainya. Ayah bunda tidak akan bantu kalau sampai kamu terlibat, mungkin misalnya ada pemerkosaan atau ada apa, ayah bunda tidak bisa bantu karena itu masuk ke dalam jalur hukum yang berbeda, begitu. Di usia berapa Pasti, tuh Miss baiknya kita info seperti itu? wow, dari remaja, dari anak laki tuh remaja, Dari dia dari pubertas kelas 3 gitu. SMP, iya, tapi dari pubertas, tapi juga pembicaranya nggak boleh satu kali dalam 1 tahun gitu ya, nggak. Harus Ulang lagi gitu Miss. dibercandain dan diingatkan ya, tapi juga setiap hari, tapi misalnya di masa-masa tertentu dia bawa pacaran gitu ya, tapi tidak mengintimidasi, hanya memberikan pagu-pagu ya secara reguler boleh. Oke, 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 oke. Miss, ada lagi nih satu pertanyaan. Kita balik sedikit atau mungkin bolehlah Miss satu satu diulas juga tentang toxic relationship dari pertemanan di kantor atau mungkin hubungan antara kita sama bos atau apa gitu. Biasanya tuh yang banyak Ya, terjadi seperti apa jadi sih Miss sekarang ini? boleh ya Mbak Lisi ngomong ya, Indah. Yang Mbak Lisi sering lihat, banyak orang toksik, banyak orang yang aslinya toksik memutus pertemanan dengan mengatakan bahwa lingkungan pertemanan yang toksik. Jadi kayak sekarang itu kita nggak seneng dikit, toksik bye. Itu laku banget di semua YouTube, prahara. Aku nggak suka dia, dia toksik. Padahal kadang-kadang, Indah, teman yang baik itu berusaha menasehati. Jadi ini tuh orang-orang cepat sekali melabel lingkungannya toksik, padahal orang lain itu tidak setoksik yang dia pikir. Itu yang kadang-kadang kita harus hati-hati, Indah. Bahwa kita seringkali melibatkan, temanku, masa ya aku itu mau botakin rambut, tapi dia itu nggak setuju. Dia bilang katanya jelek lah apa, dia membelenggu keinginan aku. Itu toksik, nggak juga kali. Itu teman lo mau ngasih tau lo dan Jujur. nasihatin, ya nggak? Gitu, Indah, itu yang sering saya Oke, lihat. oke, oke, Nah, oke, oke. hati-hati dalam melabel teman toksik gitu. Oke. Miss, kita sebelum tutup boleh ya dikasih short message buat bunda-bunda di rumah sebelum kita goodbye nih sama Miss Lizzie.
Karena biarpun, aduh maaf banget ya Bunda-Bunda, banyak banget nih pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, tapi waktunya Lanjut ya terbatas. nanti. Iya. Bunda-bunda, Bunda Indah, terima kasih banyak buat kesempatannya. Mbak Lisi cuma mau ngomong bahwa toxic relationship kadang-kadang nggak bisa dihindari. Kita matanya harus selalu bisa menganalisa. Mulut Mbak Lisi gampang ngomong, tapi untuk keluar dari toxic relationship susah. Minta bantuan dan support, ya. Support dari lingkungan yang bijaksana, karena kadang-kadang kekuatan kita sendiri tidak mampu, harus butuh penilaian orang-orang bijaksana di sekeliling kita yang bisa mencari bagaimana jalan keluar terbaik, solusi terbaik keluar tanpa selalu dalam urusan cerai, keluar atau mencari solusi kan banyak. Nah itu dia, kita butuh kebijaksanaan, selalu harus punya support. Kita nggak bisa sendirian. Itu pesan Mbak Lisi untuk teman-teman yang merasa ada di dalam lingkungan toksik gitu. Oke, aduh terima kasih banyak ya Miss Lizzy. Semoga menjadi pencerahan juga buat bunda-bunda di rumah dan juga banyak yang belajar ya gimana cara mengatasinya dan keluar dari toxic relationship ini. Oke, bye-bye Miss. Nanti kita ketemu-ketemu Bye lagi ya, semuanya. ngobrol-ngobrol lagi. Ya, bunda-bunda, demikianlah live Instagram kita dengan Hai Bunda dengan topik tanda-tanda toxic relationship, psikolog Elizabeth Santosa. Saya sudah berpartisipasi dan terima kasih juga yang sudah banyak banget ya di sini yang nanya-nanya, tapi aku belum sempat bacain semuanya. Mohon maaf juga. Nah, nanti mungkin bisa di-post di komennya di feed-nya Hai Bunda. Terima kasih. Aku undur diri dulu. Sampai ketemu di live Instagram berikutnya.